Oke, ciao. Kembali lagi ya setelah lama tidak membahas tentang sesuatu yang ada di antara kalian, tapi kalian itu sebenarnya tidak menyadarinya bahwa ada. Ya, saat ini saya ingin membahas lagi tentang agnostik karena menurut saya ya banyak juga sih teman-teman atau saudara-saudara yang mulai komen di beberapa video saya terdahulu yang cukup memberikan saya ilmu pengetahuan juga, yang cukup memberikan saya pandangan, asumsi, persepsi, ekspektasi yang berbeda ya tentang agnostik lagi. Dan sebagai pengguna agnostik ya kita semua tahu gitu ya kan ya. Agnostik ini secara teoritis itu nggak punya pemuka besar ya, yang sering atau gamblang bicara pun itu ada Neil Tyson. Itu pun Neil Tyson hanya sekedar seperti diskusi atau ya bicara-bicara ringan karena memang agnostik ini nggak ada bahasan beratnya. Kamu ajak orang untuk menjelaskan agnostik secara teoritis itu nggak ada pembahasan berkat, ini hanya sebuah pemahaman gaya hidup yang suka dibesar-besarkan oleh orang. Dan contohnya di video ini, khususnya di video ini, bukan contohnya, khususnya di video ini ya, judul cuman clickbait ya. Kenapa ada kata versus di situ? Karena beberapa komentar yang masuk ke video-video saya sebelumnya itu membahas tentang bahwa agnostik ini masih rancu kayaknya penjelasan saya karena memang mungkin ya kita kan namanya bikin video ya dan memberikan informasi ya, jadi nggak semua orang mungkin bisa menangkap. Seperti ada salah satu contohnya dari video saya di minggu lalu ya, apa kapan ini ya, lupa juga ya. Intinya bahwa seseorang menginformasikan kepada saya bahwa mungkinkah dia bisa menjadi seorang ateis gnostik gitu ya. Jadi harus dipahami teman-teman. Ini menurut pendapat saya sekali lagi, beberapa pemahaman itu ada yang disebut pemahaman tunggal dan ada juga yang disebut dengan pemahaman yang bisa berkolaborasi dengan pemahaman yang lainnya. Contohnya bila kamu beragama di Indonesia ya kan. Di video saya yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan contohnya di negara kita Indonesia gitu ya kan. Kita punya ideologi kenegaraan dan kita juga punya ideologi agama yang tidak boleh bertentangan begitu ya kan. Itu kenapa ateis dilarang di Indonesia. Kenapa ateis dilarang di Indonesia ya karena ateis ini adalah sebuah ideologi, sebuah paham yang berlawanan dengan ideologi negara kita. Ya kan? Negara kita kan sudah jelas. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mau bilang ateis itu bisa dikombinasikan dengan paham yang lain, ya jangan ambil pemahaman tentang ketuhanan gitu ya kan ya. Karena nggak akan nyambung. Nah, mengenai tentang agnostik sendiri, agnostik ini bisa jadi menjadi pemahaman tunggal, tapi bisa juga enggak gitu ya kan. Karena agnostik sendiri kan sifatnya ini fleksibilitasnya tinggi. Makanya saya bilang nggak ada pemuka teoritis yang besar yang menjelaskan tentang agnostik, dan saya rasa pun bukunya pun nggak terlalu banyak dan nggak dianggap sesuatu yang penting-penting banget agnostik ini. Tapi begitu ada orang yang mengekspos dirinya agnostik, dia langsung dicap seolah-olah orang ini semua tahu tentang agnostik. Dan berkenaan dengan ideologi negara, apakah agnostik itu percaya Tuhan atau tidak? Ya seperti video saya yang sebelumnya lagi saya jelaskan ya, bahwa agnostik ini secara gamblang tidak bilang percaya bahwa Tuhan itu ada, dan secara gamblang juga tidak bilang bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada gitu ya kan. Jadi memang ini konsepsi yang menurut orang itu suka diambil alih. Jadi orang tuh, oh ya sudah kamu berarti nggak percaya Tuhan, udah klop gitu ya. Padahal enggak gitu kan ya. Kayak kamu ditanya kamu mau makan apa, dijawab terserah, belum tentu orang itu nggak mau makan gitu ya kan. Nah, jadi itu ya. Jadi kembali lagi di video saya sebelumnya, kenapa saya bahas tentang bahwa agnostik ini punya fase. Kenapa agnostik ini punya fase? Karena agnostik ini ciri-cirinya, diagnosnya ada. Berbeda dengan ateis. Kalau ateis itu begitu dia bilang ateis, ya orang sudah tahu dia nggak punya Tuhan, dia nggak percaya agama, dia nggak percaya tentang sesuatu yang sifatnya magis atau
sifat skeptikalnya itu menjurus kemana-mana gitu ya kan. Di video saya sebelumnya tentang gejolak itu pun saya jawab bahwa ateis itu sifatnya kepernyataan, yang itu langsung menentang. Agnostik sifatnya itu bertanya, dan agama itu sifatnya memberikan jawaban, ya kan? Ya kalau semua orang beragama tahu lah, bagi mereka agamanya itu adalah jawaban mereka untuk memiliki adab dan segala macam, ya kan, untuk menjadi pedoman dan segala macam, ya, karena tugas agama adalah menjawab itu. Namun agnostik akan terus bertanya, tidak menentang, akan terus bertanya, kalau seperti ini seperti itu, 5W1H, ya kan. Sedangkan ateis tidak, ateis akan langsung menentang. Ateis akan langsung menentang dan mengatakan, wah nggak bisa begitu, ya kan, nggak bisa begitu. Makanya ada juga yang tersinggung tentang saya bilang saya menyamakan Tuhan dengan alien, yaitu sebenarnya gimmick. Karena orang yang tahu teologi, ya dia akan mengetahui dan dia akan memberikan informasi atau sudah mendapat informasi tentang Tuhan secara teoritis gitu kan, sehingga dia tahu, dan bahkan kalau ditanya Tuhan itu apa, dia akan menjelaskan secara detail gitu, apakah makhluk ini, Tuhan ini makhluk, apakah Tuhan ini zat, dan segala macam. Semua punya teorinya macam-macam ya. Sedangkan orang-orang awam nih, anggaplah saya nih yang sedang goyah imannya gitu kan, ya, saya kan pasti tanya Tuhan itu apa gitu. Sebagian orang akan mengatakan Tuhan itu makhluk dan saya tidak punya waktu untuk mempelajarinya mendalam. Jadi kenapa saya bilang Tuhan itu kurang lebih sama dengan alien, ya karena kalau kita mendeskripsikan Tuhan sebagai alien, ya sebagai makhluk, ya maaf ya, dia bisa disamakan dengan alien kan, karena kalau dia adalah makhluk, sekali lagi ya, kalau dia adalah makhluk, karena kan kita nggak tahu kan Tuhan itu bentuknya seperti apa dan bagaimana, dan dia itu dari ras makhluk apa, ras apa, jenis-jenis zat apa, kan kita nggak tahu ya. Karena itu kenapa saya bilang bahwa Tuhan itu mungkin saja sebuah makhluk alien. Ada yang tersinggung lagi nih. Tapi ya itu ya, tidak semua orang ahli pada ilmu-ilmu atau teori-teori atau ideologi, bahkan pemahaman tersebut. Bahkan orang yang pintar beragama pun masih salah gitu kan, masih ada orang yang melenceng dari apa yang dia katakan. Ada nih pemuka agama mungkin ya, pemuka agama dia berbicara, oh tidak boleh seperti ini, itu ada di dalam kitab kita, itu dilarang dan segala macam, tapi ya masih suka melanggar begitu kan. Itu kenapa saya bilang agnostik berbeda dengan ateis. Agnostik itu punya fasenya macam-macam ya, karena agnostik ini sifat pemahaman yang fleksibel dan bisa join dengan pemahaman yang lain, berbeda dengan ateis. Kalau ateis ya sudah, nggak ada bahasa ateis itu bisa bergabung dengan pemahaman tentang ketuhanan ya. Kalau ateis sudah jelas itu pemahaman tentang menentang Tuhan, ya dia nggak mungkin bisa bergabung dengan pemahaman yang punya prinsip ketuhanan gitu kan ya. Nah, agnostik sendiri prinsip ketuhanannya di video saya selanjutnya deh. Saya akan jelaskan lagi ya, saya kumpulin data-datanya. Yang pasti secara eksplisit agnostik tetap memiliki unsur paham tentang ketuhanan. Tapi ya secara awam itu kembali ke pribadinya masing-masing. Ya, saya gak mau panjang-panjang. Tetap tonton video saya, siapa tahu kalian bisa jadi lebih baik lagi. Itu intinya, supaya kalian tidak melenceng dan supaya kalian tidak meninggalkan agama kalian dan menjauhi orang-orang seperti saya. Ciao.